kami harap melalui analisis tadi lebih jelas bagaimana kalian akan menyusun bab 1, jadi bisa menghindari typo-typo yang sama. Terus tadi ada poin yang penting tentang konsistensi penulisan juga, penulisan istilah asing dan seterusnya. Termasuk yang latar belakang ya Bu ya, bagaimana kekerucutnya itu harus bisa ditarik tuh benang merahnya, jangan sampai putus gitu atau kejauhan. Umum ke khusus dan kontekstual, nggak boleh kalimatnya berbunga-bunga. Pakai kalimat penulisan ilmiah. Nah, untuk selanjutnya kita akan ketemu kembali di minggu keempat tanggal 22 April setelah masuk dari libur Lebaran ya, 22 April itu hari Senin, 3 minggu lagi, langsung mempresentasikan 2 hal gitu. Jadi kalau ini mau dibikin jadi satu presentasi nggak masalah, karena tugas 3-nya adalah menganalisis bab 2, jadi dilanjutin aja tadi, misalnya punya Heru, lanjutin analisis bab 2-nya. Contoh analisisnya mungkin nanti Bu Andi bisa bantu share screen lagi ya, buat reminder bagaimana menganalisis bab 2-nya, karena ini kan cukup panjang tuh di bab 2, kajian literatur, kemudian ada tinjauan proyek, ada preseden gitu. Lalu kalian sudah mulai membuat 3 alternatif topik dan contoh publikasi sesuai topik tersebut. Pastikan dalam membuat 3 alternatif topik ini jangan ngawang-ngawang gitu ya, jangan ngasal bikinnya. Pertimbangan dari nggak cuma idealisme tapi realistis, gimana mendapatkan data dari survei dan denahnya, kira-kira akan mudah atau tidak. Lalu saat kalian mencari data, mudah apa nggak? Misalnya memang ngambil tempatnya di kampung halaman, nanti kalau harus beberapa kali pulang pergi untuk ngambil data itu memungkinkan atau tidak? Atau mau sekalian cari yang dekat-dekat. Kemudian mulai cari contoh publikasi sesuai topik tersebut. Kalau sebelumnya kan yang diambil contohnya belum sesuai topik ya. Jadi kalau misalnya kalian ngambil hotel ya carilah contoh publikasi yang sesuai topiknya. Kalau ngambil 3 alternatif topiknya beda-beda gitu ya, nggak cuma hotel, satu lagi mungkin art center atau apa, ya berarti ada 3 publikasi yang berbeda. Terus di masing-masing topik itu udah harus ada gambaran umum tentang masalahnya emang apa, sepintas yang kalian lihat. Urgensinya apa, kenapa harus itu. Kemudian kira-kira mencapai existing-nya atau tidak. Artinya dalam membuat 3 alternatif topik, nggak cuma langsung nulis aja, udah mulai survei juga sebenarnya itu. Untuk ngecek paling nggak luasannya, orangnya gampang diajak koordinasi atau tidak. Terus rencana surveinya seperti apa, strategi perizinannya step by step-nya akan gimana. Jadi kayak kira-kira orang yang dituju siapa, terus ke siapa, terus ke siapa. Seperti itu. Besok. Nah, sorry ya. Setelah itu, jadi itu 2 ya, analisis bab 2 dan tugas 4. Kalau tidak ada pertanyaan soal ini, saya akan berikan ke Bu Andi mungkin untuk nunjukin contoh analisis bab 2, Bu. Silakan. Buka dulu ya. Ini saya masih pakai punya Heru ya. Udah terlihat belum? Udah, Bu. Nah, jadi sini pendalaman analisis bab 2. Jadi apa aja sih bab 2 itu isinya apa aja? Di sini ada dasar teori yang digunakan, kajian preseden, tinjauan proyek. Tapi nanti yang akan teman-teman ini kan baru ngebahas tentang isiannya ya. Nah, kalau saran saya, kalian mulai dengan membaca tinjauan proyeknya dulu, ya. Setelah melihat tinjauan proyek, lalu kalian mengaitkan dengan dasar teori yang digunakan. Jadi mereviewnya tuh nggak per bab, ngerti ya? Kalau tadi kan masih per bab gitu ya, masih per bab ini ada ini ada ini gitu. Dan nggak perlu lagi soal EYD gitu ya, typo EYD itu kita semua udah paham lah, dianggapnya begitu. Tapi harapan kami adalah melihat dulu tinjauan proyeknya apa dan seperti apa gitu ya. Terus kemudian kalian
kaitkan reviewnya dengan dasar teori yang digunakan. Apakah dasar teori tersebut berelasi gitu ya, terkait nggak sama si tinjauan proyeknya? Masih connect nggak gitu, atau kok antara dasar teori sama proyek yang dibahas kok beda ya, misalnya gitu ya, atau nggak nyambung, atau kayaknya nggak perlu deh gitu. Nah itu tuh yang harus kalian bahas. Kemudian baru setelah itu bahas kajian presidennya. Nah, kalian bisa mereview kajian presidennya kira-kira menurut kalian secara desain itu seperti apa gitu. Kayak misalnya di sini kalau di Heru memang dia ngebahasnya mulai per subbab sih sebenarnya ya. Kayak ini mencoba mengkaji memahami apa itu disabilitas, terus tahap-tahap rehabilitasi vokasional. Menurut saya ini kayaknya terlalu bertele-tele juga nantinya yang akan dibahasnya. Tapi ketika kalian mulai masuknya dari tinjauan proyek gitu ya, proyeknya itu ada apa aja, terus ternyata proyeknya itu, kalau ini kan citra ya, si Heru bahasnya citra, ternyata ini adalah sekolah vokasi khusus untuk orang-orang disabilitas, misalnya gitu. Ternyata ada ya sekolah disabilitas, ini dokumentasi dan lain sebagainya. Nah, terus kan di sini biasa ada visi misi dan lain-lain ya. Nah, setelah membaca itu baru dikaitkan dengan si teorinya. Teorinya masih nyambung kalau bahasnya disabilitas, untuk memahami seberapa banyak atau jenis-jenis disabilitas ada apa aja, sehingga untuk nanti dalam mendesainnya pun juga terkait dengan kebutuhan para disabilitas itu, misalnya gitu. Terus ngomongin vokasional tuh apa sih? Vokasional tuh misalnya sekolah bagi para disabilitas, sehingga masih relasi nih, masih cocok nih untuk dibahas di kajian literatur. Lalu desain universal dan inklusif. Kenapa si Citra ini membahas universal dan inklusif? Ya, karena ini universal tuh artinya bisa diakses oleh siapapun, termasuk para disabilitas. Jadi masih relate gitu ya. Nah itu yang dibahas menurut saya yang kayak gitu-gitu. Kayak penerapan aspek kenyamanan itu kan terkait ergonomi, terus pencahayaan, penghawaan itu ya, itu kan udah pasti otomatis ya itu ada. Terus kemudian mental healing. Penting nggak sih Citra membahas, si penulis ini membahas mental healing bagi para disabilitas? Nah, itu yang harus kalian gali lagi. Kalau di sini kan ternyata, dan di sini sayangnya Heru tidak melakukan itu gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita mereview, ternyata tulisan tentang mental healing design itu menjadi salah satu aspek yang perlu dikaji, karena itu menjadi dianggap oleh si penulisnya gitu ya, bisa meningkatkan produktivitas para pengguna gitu, usernya, yaitu para kaum disabilitas kayak gitu. Jadi kalian membahasnya, nge-reviewnya tuh ke situ gitu. Jadi mulai dari project-nya, visi misinya, orang-orangnya ada apa, usernya siapa gitu ya, kalau project kan usernya siapa, terus lalu kemudian melihat literaturnya, kira-kira masih berelasi nggak sih literaturnya, nyambung nggak sih literaturnya. Karena banyak juga mahasiswa yang antara proyek sama literatur nggak nyambung gitu, semua aja dimasukin tapi padahal nggak nyambung ya, jangan sampai kayak gitu. Nah itu yang harus di-review sama teman-teman. Terus kemudian baru tuh ngelihat kajian presidennya. Ini presidennya ada nggak? Ini ya, kajian presidennya. Menurut kalian presidennya juga relate nggak gitu, mesti nyambung nggak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih Bu Sita. Jadi kita mulai dari proyek dulu ya. Proyek, literatur, lalu kajian presidennya. Ya, nantinya menulis akan seperti itu ya di seminar. Nah, ini teman-teman boleh dapat contoh Heru ini nggak ya Bu ya? Atau udah pernah belum sih dibagikan? Atau biar mereka minta aja ke Herunya langsung aja ya? Tunggu. Nanti aku cari ini satu lagi yang bagus ya. Ini sebenarnya sih ngebahasnya ya ini sama kayak yang bab sebelumnya, cuman kayak gitu doang. Jadi kayak per subbab gitu yang dibahas. Padahal sebenarnya yang kami minta itu adalah bagaimana relasinya antara isinya gitu, relasi antara si proyek dengan literaturnya nyambung nggak gitu, karena memang di situ. Menurut saya sih nggak ada contoh, tapi dengan kalian jelasin ini
kami sih harapannya teman-teman bisa ya bikin itu. Sama mungkin udah nggak usah lagi bikin koreksi-koreksi penulisan ya, kayak oh ini typo D-nya harusnya disambung, pasti banyak banget soalnya di bab 2 tuh. Banyak banget ketemu gitu, mana yang di italic mana yang enggak. Jadi kayak kalau mau secara umum aja disimpulin di akhir masih ada kesalahan penulisan di dan terus masih ada garis miring boleh, tapi nggak usah kayak di highlight satu-satu gitu, bakal panjang banget. Lebih ke konten ya Bu ya, lebih ke isinya yang dia bahas lagi gitu. Logika berpikirnya, kenapa dia pakai teori itu, apa benar teori itu mendukung perancangan dia gitu. Kadang-kadang kan kelemahannya anak-anak itu masukin teori sebanyak-banyaknya padahal nggak kepake gitu kan. Ya, misalnya kayak tadi misalnya kayak bara gitu ya, ternyata di latar belakang nggak ada bahas parametrik, tapi kita nggak tahu nih di kajian literatur ada nggak sih dia bahas tentang parametrik misalnya gitu. Karena kan poinnya sebenarnya di bab 2 itu adalah macam alat atau tools ya untuk membahas desain kalian gitu, untuk membantu perancangan. Jadi benar-benar harus saling berelasi gitu. Analoginya kayak misalnya banyak pisau bedah gitu ya, tapi kan bedah gigi sama bedah perut pasti akan beda gitu. Beda. Jadi dokter akan memilih, mengkurasi mana nih yang patut gitu. Sama-sama pisau, tapi pisaunya kegunaannya beda. Bahkan pisau daging sama pisau roti aja kan beda gitu ya. Beda, pisau ikan beda lagi. Nah, tugasnya tuh kayak kalian lihat ini udah bener belum sih pisau yang dipilih sama senior-senior kalian, nyambung nggak? Jangan-jangan dia pakai pisau ikan buat motong ayam gitu. Susah tuh. Kecil ya pisau ikan ya buat duri soalnya. Apa pisau roti. Makanya gitu ya teman-teman, kira-kira cukup paham untuk apa yang akan dikerjakan selama liburan? Atau ada pertanyaan? Lintang silakan. Bu, izin tanya, jadi kalau semisal tadi untuk tugas 4, semisal kita 3 alternatif topiknya itu berbeda, berarti masing-masing satu itu ya Bu, satu contoh. Iya. 3 topik gimana sih? Itu yang buat tugas 4 ya Bu, yang topik yang mau diusulkan kan 3 alternatif. Misalnya 3-3-nya beda nih, misalnya hotel, museum, sama art center ya, berarti nyari contoh penulisannya juga 3. Contoh buat hotel, contoh buat museum, contoh buat gitu. Baik, terima kasih Sita. Kecuali misalnya 3-3-nya museum, tapi satu museum di Indramayu, satu museum di Cirebon, satu museum di Jakarta, misalnya gitu kan. Terus sama ini sih, ketika kalian mengusulkan, kalian udah harus tahu kenapa itu diusulkan. Iya, urgensinya apa gitu. Jadi nggak cuman ada ruang terbuka. Pengen aja gitu, pengen aja. Iya gitu, ada pengen aja ya jangan gitu sih, tetap harus ada urgensinya dan itu menjadi penting gitu ya. Kenapa ini perlu diangkat nih gitu, kenapa ini perlu diredesain gitu. Atau misalnya kalau Hanifah nih yang sekarang ya, Hanifah itu dia dulu itu katanya di Cikarang pernah ada kampung jamu yang kemudian dipindahkan sama pemerintah tuh ke daerah mana ya, Jawa Tengah gitu ya. Nah tapi dulu tuh di Cikarang ada, terus kemudian akhirnya dia mencoba untuk bikin museum jamu gitu berdasarkan referensi dari si kampung jamu itu, dan dia melihat urgensinya bagaimana si lingkungan Cikarang itu yang sangat industri banget gitu ya, sedangkan dia mencoba si museum ini bisa memfasilitasi sebagai tempat healingnya warga Cikarang gitu misalnya. Jadi ada urgensi, ada yang dia ada kepentingannya lah gitu, kenapa itu diangkat. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Ada lagi? Silakan Syaf. Ibu mau tanya, kalau misalnya topik yang mau dipilih itu sesuai sama yang tugas 1 kemarin, harus cari contoh publikasi yang lain atau boleh pakai yang tugas 1 kemarin, Bu? Boleh, tapi emang 3-3-nya sama dengan contoh yang itu? 2 sih, Bu. 2, oke. Berarti kan masih harus ada lagi ya contoh buat yang ketiga ya? Iya, Bu. Ya, gitu ya Bu ya? Ya. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Lagi? Jadi alternatif sama urgensi kenapa proyek itu perlu gitu ya. Itu jadi tulisannya. Statement aja sih itu kayak semacam artis statement, designer statement gitu tentang urgensi. Nggak perlu panjang-panjang latar belakang, nggak usah latar belakang dulu aja.
Maksudnya nggak perlu nulis latar belakang. Satu paragraf lah cukup ya, satu paragraf urgensi. Ya, statementnya 2-3 kalimat lah gitu, sebagai statement bahwa ini penting gitu. Itu aja. Nggak usah masuk secara dunia sedang membutuhkan aja, nggak usah. Nggak ada yang mau ngambil Teknopark, tetap usaha Bu. Aduh. Berarti Teknopark UG. Urgensinya disuruh sama Prof Budi gitu ya. Itu masih ada loh teman-teman, satu slot yang terbuka dengan kemudahan pengambilan survei, tinggal izin aja terus nggak mungkin nggak dapat denah, nggak mungkin nggak dapat izin. Udah itu tuh kalau Teknopark. Iya. Nggak, urgensinya dibikin-bikin. Kenapa ya kira-kira harus coffee center ya Bu ya? Iya. Kenapa harus coffee center? Gini ya, bisa kalau coffee center mungkin ngelihat misalnya daerah situ memang ada kebun kopi satu, terus kemudian maraknya orang mengkonsumsi budaya minum kopi itu sekarang lagi tren juga gitu, tapi tanpa orang mengetahui sejarahnya atau misalnya edukasi informasi tentang kopi itu sendiri nggak ada yang nggak tahu gitu kan, banyak kan nggak tahu, cuman sebagai penikmat aja, konsumen aja. Nah itu kemudian bisa menjadi urgensi, itu boleh-boleh aja. Plus ini kayak urgensi kebutuhan jurusan ya, agrotek kan butuh ini lapangan untuk berpraktek tentang si kopi ini, semacam itulah. Ini ada peluang teman-teman, nanti kalau emang ada yang mau ngambil tuh boleh banget. Sudah, kalau tidak ada lagi, kalau masih ada pertanyaan selama liburan pas ngerjain silahkan ditulis aja di WhatsApp grup, kami usahakan jawab. Kalau tidak ada, kami tutup perkuliahannya. Ya Han, Bu, ada yang mau ditanyain? Yes. Bu, nanti kan pas liburan berarti kita pas udah nyentuhin judul tuh udah nanya-nanya soal izin gitu apa gimana? Betul, iya. Enggak, itu minta surat sama Bila. Bila sekarang katanya yang jadi surat izin. Udah mulai minta izin untuk langsung minta surat survei aja ya Bu? Betul. Sekarang udah bukan IKI, sekarang ke Bila katanya. So, kalau enggak kan nggak tahu kira-kira memenuhi luasan atau enggak. Makanya dikasih waktu lama tuh gitu. Salah ya. Kalian survei. Gitu. Oke. Kalau gitu mungkin kita tutup perkuliahannya. Masih ketemu sama Bu Andi ya hari Rabu ya. Kalau dengan saya kayaknya udah nggak ketemu lagi. Kalau gitu saya mohon maaf lahir batin teman-teman. Selamat menyambut Idul Fitri. Pamit dulu. Selamat sore. Makasih Bu Andi. Terima kasih teman-teman. Jadi tanggal 5 udahan ya? Enggak ya? Apa tuh? Tanggal 5. Tanggal 6 memang udah libur ya? Udah enggak ya? Iya, udah nggak ada kuliah. Udah nggak ada supin ya? Udah nggak ada. Oke. Saya tutup ya, Google Meet ya. Sampai ketemu di hari Rabu buat rekam media ya. Makasih teman-teman. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu.